Sudah direncanakan matang-matang, pas hari H malah pada ngilang. Mungkin teman-teman pernah merasakan hal yang sama saat ingin mendaki gunung. Kita sudah merencanakan tempo hari dan yang ingin ikut banyak sekali. Tapi pas hari H, yang cancel juga banyak. Awalnya saya berniat ke Gunung Lawu, tapi karena teman-teman saya pada hilang, saya mengurung niat saya dan ke Gunung Bismo saja. Jadi tepat malam itu, pada malam Sabtu kami sampai di base camp Bismo. Ya awalnya kami tersesat cukup jauh sih, karena ada pihak base camp kami akhirnya tahu tempatnya. Awalnya kami berniat untuk trekking malam karena tidak ada pendaki lain, kami mengurungkan niat kami. Halo Cok, jadi kali ini aku ada di Gunung Bismo, di base camp Gunung Bismo via Deroduwer. Rencananya sih tadi mau menanjak malam hari, tapi berhubung sampai di sini ternyata nggak ada pendaki lain. Ya tadi ada cuma 4 orang itu sudah nanjak di atas, dan kita cuma 2 orang di sini. Jadi saya mikir-mikir alangkah baiknya mungkin besok pagi saja mendakinya. Sementara ini malam ini mau bermalam di base camp. Ketika pagi tiba kami langsung melakukan registrasi. Dan untuk hari ini Gunung Wonosobo sudah tidak menerapkan rapid test, hanya cukup surat kesehatan. Ya itu dikenakan biaya sekitar 25.000, yang 10.000 untuk biaya base camp, yang 10.000 untuk perhutani, dan 5.000 untuk parkir. Kemudian kami langsung packing orang carrier kami lagi sebelum berangkat menanjak. Setelah selesai packing carrier kami langsung menaiki tukang ojek. Maksudnya menaiki motornya tukang ojek. Intinya ngojek lah untuk menghemat cakra dan tenaga. Ya ojek di sini cukup murah juga sih, untuk siang 10.000 dan untuk malam 15.000. Kami diantar dari base camp sampai ke gerbang Ambal Sewu. Alangkah baiknya berdoa dulu supaya diberi keselamatan. Dari ojek kita langsung diantar ke gerbang Ambal Sewu. Setelah sampai kita langsung melakukan doa supaya diberi keselamatan dari awal hingga akhir. Setelah berdoa kami langsung melakukan perjalanan, dan di awal perjalanan kami langsung disambut oleh trek tangga yang bikin kaki tambah nyeri. Oh ya, dalam perjalanan kali ini saya ditemani oleh teman saya Aris. Aris ini adalah teman saya yang ikut mendaki di Merbabu dulu. Dari gerbang Ambal Sewu itu perjalanannya cukup landai, tapi yang paling menyebalkan itu adalah tekstur tangganya. Dan perlahan tapi pasti kabut pun semakin turun. Dan kabut ini sangat berguna sekali untuk menghalau panasnya sinar matahari. Dan perkebunan warga mulai menjadi hutan belantara. Dan kemudian setelah cukup lama berjalan, akhirnya kami sampai di gerbang Ajine Diri Ana ing Lati. Dan sialnya, mulai gerbang ini kami diikuti oleh anjing pemburu warga. Dari sini kami diikuti sampai pos 1, jadi kami tidak bisa mengambil video. Anjingnya cuma berjarak 3 meter dan itu terus mengikuti kami, dan kami menjadi takut. Dari gerbang tadi, anjing pemburu pun masih mengikuti kami sampai pos 1. Kami tidak pernah berhenti. Dan akhirnya warga pun datang, dan kami menjadi lebih tenang. Tidak terlalu jauh dari pos 1 kami sampai di kantong semar, tetapi anjing itu masih saja mengikuti kami. Mulai dari sini anjingnya sudah belok, dan sialnya lagi kami disapa oleh anjing lagi yang di atas. Kami serasa terjebak di 2 anjing. Jadi estimasi dari gerbang hutan itu sampai pos 1 sekitar 30 menit. Dan pos 1 itu sampai di gerbang Kantong Semang itu sekitar 15 menit itu. Itu jarang banget, emang jarang banget berhenti, soalnya itu diikutin anjing itu dari kita mau berhenti jadi ngeri ya. Jadi ini adalah kantong semar, tumbuhan endemik yang ada di sini. Jadi di sini flora dan faunanya masih terjaga banget. Ada lutung Jawa dan kantong semar di sini. Halo Cok, jadi aku sudah sampai di gerbang yang ada kantong semarnya. Itu maju dikit, soalnya tadi dari awal gerbang hutan itu sampai situ diikuti anjing. Buset itu ngeri sumpah. Orang mana yang muncak capek-capek bawa carrier itu disemangatin sama anjing itu. Setelah istirahat sebentar kami langsung melanjutkan perjalanan lagi. Mulai dari sini, tekstur hutan semakin rimbun dan kabut semakin turun.
Tetapi tekstur tanah yang basah namun tidak licin ini adalah idaman para pendaki. Tidak kerasa karena medan yang landai dan kaki yang enjoy, rasanya aku ingin berkata anjay. Anjay Ani. Ya Cok, jadi saya itu sudah sampai di pos 2. Dari pos 1 itu sampai pos 2 sekitar perjalanan itu sekitar 30 menitan lah kalau jalan stabil. Dan di pos 2 ini dengan ketinggian itu 1765 mdpl. Di sini suasananya ya masih kabut lah. Ini cuma berdua dan tidak ada pendaki lain dari jalur yang kami lalui itu, dari basecamp yang kami lalui itu selain kami berdua. Tapi katanya itu ada pendaki dari Temanggung tapi belum jumpa juga sampai sekarang itu. Setelah istirahat sekitar 15 menitan, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Banyu Bismo. Jadi bagi kalian para pendaki yang takut kehabisan air di Gunung Bismo ini tidak usah takut karena ada mata airnya. Akhirnya kami sampai juga di Banyu Bismo. Kami sejenak berhenti di sini dan ingin mengisi cakra di sini. Halo Cok. Jadi bagi kalian yang mendaki Gunung Bismo itu nggak usah ketakutan kehabisan air gitu. Soalnya dari jarak pos 2 menuju pos 3 itu di pertengahan trek itu ada mata airnya itu di Banyu Bismo itu. Dan jalannya itu dari pos 2 sampai ke mata air ini cukup landai sih. Yang mulai jalurnya terjal itu kayaknya mulai sini sampai ke pos 3 kemudian sampai pos 4 itu, soalnya ini nanti ada tanjakan gelak. Ternyata nggak buju saja yang gelak, ternyata tanjakan juga gelak. Masya Allah. Setelah kami istirahat dan minum di mata air Banyu Bismo, kami langsung melanjutkan trek perjalanan menuju tanjakan gelak. Mulai dari Banyu Bismo ke atas, tanjakan kian licin dan kian curam. Hal ini yang membuat kami cepat letih dan ditambah lagi dengan sinar matahari yang mulai memanas. Di Gunung Bismo ini sendiri vegetasinya masih rapat sekali dan jelas karena gunung ini sangat jarang dilalui oleh pendaki lain. Tidak seperti gunung komersial di Wonosobo yang lainnya. Gunung Bismo ini masih terjaga kealamiannya. Jadi wajar jika habitat lutung Jawa di sini masih banyak. Saat menuju pos 3 kami seperti mendengar suara orang lain, maka dari itu kami memastikannya terlebih dahulu. Jadi kalau kalian tersesat di hutan dan tidak tahu ada orang atau enggak, gunakan cara ini. Kalau ada orang pasti menjawab, "Oi!" Ya, berarti di atas masih ada orang. Akhirnya setelah sampai pos 3 kami menemukan 4 pendaki tersebut. Jujur saja baru kali ini kami menemukan berpapasan dengan pendaki lain di Gunung Bismo ini sendiri. Gimana? Jam itu setengah 7 tadi. Ya tadi juga jalan santai sih hitungannya. Niatnya sih tadi malam mau nanjak, soalnya kan nggak ada temen. Nggak hasil nanti ini mau berangkat pagi aja, maksudnya pagi aja kan. Terus nanti rencananya kalau nyampe ya cuma di puncak, nanti turun lagi. Jadi saya sudah sampai di pos 3 ini. Perjalanan dari mata air itu sampai pos 3 estimasinya sekitar 1 jaman lah kalau berjalan santai itu. Dan di pos 3 ini baru bertemu para pendaki-pendakinya itu. Di perjalanan lainnya kami nggak menemui pendaki sama sekali. Dan baru di sini kami menemui para pendaki-pendaki lainnya. Kalau di sini tuh larangan gitu. Ya larangan di sini tuh apa aja? Ya. Pantangan di sini nggak ada pantangan. Kalau pantangan nggak ada. Ya. Yang penting sopan sama alamnya. Iya. Ya kalau itu kan ada rumornya itu kan nggak boleh bawa tenda itu warna kuning kan kalau di Gunung Bismo itu. Di yang sebelah. Ya di Silanda itu ya. Itu rumornya itu apa dulu Mas? Ya, rumornya kan kalau di sebelah kan pernah ini Mas. Maksudnya tenda kuning itu pernah ada kejadian orang Jogja katanya. Iya. Orang Jogja gitu pas naik itu, pas turun itu tendanya udah Hancur. rusak, hancur. Itu ulah babi hutan atau apa itu nggak tahu Mas. Nggak tahu. Kalau yang itu yang satu lagi yang boneka itu
Kalau yang boneka di pos 2. Di pos 2 ini. Bukan So, di sana semua. Berarti yang banyak pantangannya itu yang di sana ya, Mas? pos 2 ini. Kadang kalau yang bawa bonekanya bisa ini buat main-main yang inilah. Ya gitulah makhluk yang gitu. Yang tak kasat mata gitu Iya. lah. Iya gitu Mas. Jadi kalau yang pos sebelah itu banyak ya pantangannya itu. Iya banyak. Kalau di sini kuning boleh. Boleh. Iya. Boneka juga boleh sini. Boleh boneka. Tapi nggak terlalu disarankan gitu ya buat Iya. jaga-jaga itu. Jaga-jaga. Setelah berbincang-bincang dengan pihak basecamp dengan perihal apa saja larangan dan pantangan di gunung ini, kami langsung melanjutkan perjalanan lagi.